Monyet hitam. Alis Luo Zeng sedikit vertikal. Meskipun bocah trinokular jarang berkomunikasi dengan mereka, Luo Zeng juga mendengarkannya beberapa kali. Monyet hitam ini haruslah makhluk gelap yang menjaga kristal yang terbakar. Kemampuan bocah bermata tiga untuk terluka atau bahkan tenggelam, kekuatan monyet hitam tidak diragukan lagi. Apa yang mereka lakukan di sini? Sebuah firasat buruk muncul dari hati Luo Zeng. Hei! Ketika monyet hitam ini muncul, jeritan monyet-monyet itu semakin keras, dan suasananya semakin tinggi. Kemudian tim monyet berjalan perlahan menuju lereng bukit. Luo Zeng menurunkan tubuhnya di lereng bukit dan diam-diam melangkah mundur. Dia dengan cepat memasuki kisaran cahaya lilin dan langsung menuju ke rumah kayu. Hei! Feng Ge berkonsentrasi pada cairan waxing. Setelah menghancurkan begitu banyak lilin, teknik Feng Ge telah menjadi mahir dan canggih. Dia bahkan tahu jenis api apa yang dapat memaksimalkan persiapan cairan lilin. Dia tiba-tiba mendengar suara keras dari pintu, dan melihat perintis Luo Zeng masuk, dan tatapannya agak aneh. Di matanya, Luo Zeng sangat tenang. Ada apa? Feng Ge bertanya dengan samar. Monyet-monyet di bawah lereng bukit berisik, tetapi suaranya tidak bisa ditransmisikan dari kegelapan. Feng Ge secara alami tidak terdengar. Luo Zeng mengambil 3 langkah dan berjalan 2 langkah ke depan Feng Ge. Dia mengulurkan tangan dan menyerahkan buah gelap ke depan lagu Phoenix. Ayo. Feng Ge menatap Luo Zeng, dan bertanya dengan bingung. Apa yang terjadi? Tidak ada waktu untuk menguraikan, dan kamu akan mati jika kamu tidak pergi. Luo Zeng menjawab dengan sederhana. Mendengarkan Luo Zeng begitu serius, Feng Ge tidak lagi mengatakan apa-apa, menelan buah yang gelap. Karakteristik dari buah-buahan terang dan gelap adalah unik. Saat Phoenix menelan, awan hitam menyebar dari bagian dalam jiwa ungunya. Awan tersebar di seluruh tubuhnya. Pergi. Feng Ge belum siap. Luo Zeng meraih tangannya dan bergegas keluar. Tapi kristal-kristal yang terbakar itu. Meskipun cairan lilin bukan sesuatu yang suka dilakukan Feng Ge, emosinya seperti ini, dan dia suka memiliki awal dan akhir. Tetapi kapan sekarang? Di mana lagi ada kesempatan untuk membakar kristal itu? Luo Zeng mengambil lagu Phoenix. Seperti angin, sang jenderal bergegas keluar dari rumah kayu. Ketika Luo Zeng dan Feng Ge bergegas keluar, para monyet dan monyet hitam besar memanjat bukit. Terkikik. Hei! Hei! Monyet-monyet itu tidak menyangka bahwa mereka akan bergegas keluar dari rumah kayu dan berteriak. Hei! Salah satu monyet hitam melihatnya, dan, Gazi, memanggil, lalu melompat dan langsung menuju Luo Zeng dan Feng Ge. Melihat bayangan hitam yang menerjang ke cahaya lilin, nyanyian Phoenix itu juga menjerit, berteriak, apa itu? Di mana Luo Zeng memiliki jawaban seni bela diri untuk Feng Ge? Dia sudah siap, dan ketika dia bergegas keluar, kekuatan yang tersembunyi di kakinya tiba-tiba pecah. Hei! Di ruang terbuka di depan rumah kayu, di bawah Rachel besar, ada lubang, dan Luo Zeng Wan, seperti seutas anak panah, menembak dirinya sendiri di jembatan kayu. Tentu saja, ia juga berjongkok dengan tangan Feng Ge. Hanya 1 langkah, Luo Zeng telah berada di jembatan kayu. Karena tidak siap, baik monyet hitam maupun monster monyet tidak merespons. Monyet hitam bergegas ke Luo Zeng menatap Luo Zeng, yang terus-menerus melarikan diri. Dia hanya mematahkan mulut hitam, mengungkapkan sederetan gigi putih yang tidak teratur dan berteriak, dan membuat tindakan mengisap leher pada monyet hitam lainnya. Monyet hitam lainnya menerima pesanan itu dan tiba-tiba merasa senang. Terkikik. Dalam kegembiraan teriakan, mereka juga bergegas ke jembatan kayu. Monyet hitam ini sangat lincah dan memanjat dengan kecepatan tinggi di jembatan, tetapi mereka tidak berharap Luo Zeng begitu cepat. Luo Zeng di jembatan kayu akan mendorong kekuatan ke batas. 50 kaki, 100 kaki, 300 kaki. Dalam sekejap mata, ia sudah berjalan jauh, dan di bidang monyet hitam hanyalah sebuah titik hitam kecil. Di bawah cahaya lilin redup, ia menjulang. Terkikik. Hei! Monyet-monyet hitam ini penuh percaya diri, dan mereka bisa melihat bahwa sarana kegilaan Luo Zeng juga agak memalukan. Melihat bahwa mereka tidak dapat mengejar ketinggalan, mereka bernegosiasi untuk sementara waktu, dan mereka semua kembali ke jembatan-jembatan kayu. Jembatan kayu ini dibangun oleh Sanmu Boys. Tujuannya adalah untuk membawa makhluk luar kegelapan dari kuil surga. Jembatan kayu itu sendiri sangat stabil dan telah diperkuat oleh Arai. Tidak mudah untuk mematahkan jembatan kayu dengan kekuatan monyet, raksasa dan bahkan Luo Zeng, tetapi terlalu sederhana bagi monyet hitam untuk menghancurkan mereka. Boom! 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 Beberapa monyet hitam berada di sisi bukit dan berbelok ke persimpangan jembatan kayu dan lereng bukit. Di bawah beberapa snips, retakan muncul di tepi bukit. Saat retakan tumbuh, jembatan kayu mulai bergoyang. Hei! Bagian dari jembatan kayu yang dipasang di sisi bukit akhirnya rusak, meluncur ke bawah menuju gunung di bawah. Luo Zeng tidak punya waktu untuk mencari tahu apa yang terjadi di belakangnya. Itu hanya terburu-buru, dan kecepatan semakin cepat dan lebih cepat. Luo Zeng. Feng Ge memanggil dari belakang. Jangan bicara. Luo Zeng Dao. Feng Ge cemberut, dia membenci orang lain dan menegur dirinya sendiri. Melihat permukaan jembatan yang terus-menerus jatuh di belakang, Feng Ge memilih untuk diam. Seluruh jembatan kayu tidak memiliki dermaga, seperti garis hari yang menghubungkan kuil surga dan lereng bukit. Di ujung bukit, seluruh daya jembatan mulai miring dengan cepat. Setelah 2 napas, Luo Zeng merasa bahwa permukaan jembatan di depannya menjadi jalan menanjak. Di bawah keanehan, seluruh menanjak, semakin curam, dan sekejap mata telah berubah menjadi 90 derajat. Di bawah pertahanan, Luo Zeng dan Feng Ge keduanya langsung menuju kaki bukit. Pada saat musim gugur, Luo Zeng bertanya, apa yang terjadi? Apakah jembatan itu rusak?
Lagu Phoenix adalah ekspresi acuh tak acuh, itu rusak oleh mereka. Aku baru saja memberitahumu. Petik 2. Luo Zeng, yang terus-menerus jatuh dalam kegelapan, tiba-tiba menghilang tanpa kata-kata. Gunung ini tidak diketahui memiliki kedalaman beberapa, jatuh langsung dari jembatan. Luo Zeng juga diamati dengan serius. Setelah menelan buah yang gelap, dia dan Feng Ge telah beradaptasi dengan area gelap, dan mereka sama-sama bisa mengenali garis besar adegan yang mendasarinya. Setelah sekitar 10 menit, kaki Luo Zeng tiba-tiba menyusut, dan nyanyian burung Phoenix di belakangnya bergoyang dengan lembut, dan seluruh orang ditanam di semak-semak. Boom! Tidak ada ruginya jatuh dari ketinggian level tubuh Luo Zeng ini. Jiwa matahari jauh lebih rapuh daripada daging. Luo Zeng jatuh dengan lagu Phoenix, seperti memegang sepotong porselen. Di bawah dampak besar, dia tidak akan memperhatikannya. Apakah tidak apa-apa? Luo Zeng bertanya. Tidak ada apa-apa. Mei Feng Ge didapat dari Luo Zeng Huai, dan hatinya hangat.